Pertanyaannya saat lagi sholat, nah tiba-tiba jerawat pecah terus berdarah, atau mungkin kalau yang cowok bisul juga ya, bisul pecah. Nah, itu sholatnya sah nggak? Kemudian dibatalin nggak sholatnya atau dilanjutin aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Husin Ja'far Hadar dan ditemani oleh Ustadz Pantun, Ustadz Taufikur Rahman. Ya, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah Ustadz, ini kita spesial kali ini. Kita nih kan setiap episode pasti ada aja yang komentar di kolom komentar YouTube kita atau di media sosial kita. Karena itu teman-teman silakan follow semua media sosialnya kita. Ada di Facebook, Twitter, dan Instagram. Nah, mereka pada nanya-nanyain beberapa hal tentang keislaman yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka, keseharian mereka. Nah, kita episode kali ini akan menjawab nih sebagai bentuk apresiasi kita kepada para penonton kita dan sekaligus sebagai bentuk interaksi kita dengan mereka. Jadi mereka gak cuma nonton, tapi kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka butuhkan jawabannya. Bukan hanya kita ngasih, tapi apa yang mereka butuhkan nih kita jawab juga. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ya, Habibi. Ada ribuan sebenarnya. Ya. Tapi kita rangkum hari ini menjadi 999. Ya enggak dong. Jadi beberapa aja. Saya kebayang kabar lama minum teh hangat. Itu waktunya lama banget terus. Tapi memang banyak bertanya ini bagus ya dalam agama. Iya, karena kita memang diperintahkan fasalu ahlad dzikir in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak tahu nanya ke yang tahu, jangan malah sok tahu. Kita masuk ke pertanyaan pertama nih. Ya. Dari Mustafa, wah bagus namanya, Mustafa Dimas Bagaskoro. Mustafa Dimas Bagaskoro. Assalamualaikum. Ane mau tanya nih, kata temen Ane yang lulusan pondok. Bilang dia kalau sholat ada bulu kucing yang masih menempel, katanya sholatnya jadi tidak sah. Emang benar? Nah, sholat ada bulu kucing yang nempel. Ya. Baik di sajadahnya mungkin saat karena sajadahnya dia nggak rajin nih, nggak digulung, akhirnya jadi tempat tidurnya kucing. Ya, sementara sajadahnya dipakai buat sholat. Atau di pakaiannya. Ya. Jadi atau di tubuhnya mungkin ya dia habis pegang-pegang kucing gitu. Itu gimana, Ustaz? Ya, jadi malu jawabnya sama Habib apa ya? Nggak apa-apa, Ustaz. Nanti guru ini. Iya. Ya, jadi ikhwa fillah rahimakumullah, bukan kata Taufikur Rahman. Dalam salah satu kitab fikih yang banyak dijadikan rujukan oleh para alimil ulama kita dan terbilang ini kitab fikih mu'tamad pula. Ya, di mana Syekh Ibrahim Al-Baijuri dalam karya kitabnya, ya kitab Bajuri dikenal Hasyiatul Bajuri pada jilid kedua halaman 290 ada redaksi begini, wa kharaja bil ma'kuli ghairihi kal himari wal khirrati fasya'ruhu najisun lakin yu'fa an qalilihi. Dan keluar dari binatang yang halal dimakan dagingnya. Nah, di sini binatang yang nggak halal berarti dimakan dagingnya. Dicontohkan kalhimar seperti keledai, wal khirrati seperti kucing, seperti yang tadi nih kan. Ya, fasya'ruhu najisun, maka bulunya adalah najis. Tapi belum kelar. Lakin akan tetapi yu'fa an qalilihi. Akan tetapi dari sedikitnya bulu yang telah lepas dari binatang yang memang kita nggak halal buat dimakannya. Kucing nggak boleh dimakan karena bertaring, ya. Kemudian di situ ada bulunya yang lepas dari binatang yang nggak halal kita makan, di mana karena telah lepas dari anggota tubuhnya dihukumi pertama najis.
akan tetapi sepakat para alimin ulama, lakin yu'fa'an qalilihi, akan tetapi dimaafuf. Karena sedikitnya. Karena sedikitnya jadi dimaafuf. Ya. Jadi jawabannya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nggak ada jadi masalah. sholatnya tetap secara hukum fikihnya si soleh minum teh hangat. Apa? Boleh banget. Boleh Ya. banget. Tapi tentunya kalau ikhtiar sebagai bentuk kehati-hatian lebih baik ini dulu, dikibas-kibas dulu ya. Betul sekali. Sajadahnya dikibas-kibas, bajunya juga dikibas-kibas. Tapi tadi diketahui bahwa bulu kucing adalah najis. Ya. Yang terlepas dari kucingnya adalah ketika najis. lepas dari kucingnya. Najis. Kalau sedikitnya tapi tidak ada masalah, Dimaafuf. dimaafuf. Nah, itu bentuk cintanya Allah kepada kita. Walaupun najis tapi sedikit, mungkin kita akhirnya jadi ribet, jadi susah untuk ibadah, kata Allah dimaafkan, diperbolehkan. Karena Allah ingin kemudahan untuk kita ya, Ustaz. Betul sekali. Dan karena cintanya Allah kepada kita. Kadang udah dipermudah nih, udah dikasih enak, masih aja nggak sholat. Malah dijadikan alasan. Padahal dalam kondisi pandemi begini, Bib, ini dari efek sholat. Yang pertama dulu aja lah. Kalau saya bahasa pantunnya, berpangku tangan, kaki dilipat. Nah, naik kereta, makan coklat. Cakep. Ketenangan yang kita dapat ketika kita mendirikan perintah sholat. Nah, itu. Pokoknya sholat jagalah ya. Mau gimana-gimananya sholat jagalah. Biar sholat menjaga kita nanti. Betul. Kau perbaiki jadwal sholat kamu, niscaya Allah perbaiki jadwal kehidupan kamu. Alhamdulillah. Siap. Nah, kita masuk ke pertanyaan kedua nih. Ya, semoga bisa jawab sendiri. Nah, dari Rita. Nah, Rita ini biasanya sukanya naik kereta. Kereta. Jadi naik kereta. Pertanyaannya, saat lagi sholat, tiba-tiba jerawat pecah, terus berdarah, atau mungkin kalau yang cowok bisul juga, bisul pecah. Nah, itu sholatnya sah nggak? Kemudian dibatalin nggak sholatnya atau dilanjutin aja? Ya, jadi bicara fikih ini tetap ya saya rujukan kepada diantaranya dalam kitab Raudhatut Thalibin, buah karya Al Imam Nawawi. Ya, ini masya Allah. Beliau menyinggung di dalam kitabnya ini di halaman 281 pada jilid yang pertama, di mana disebutkan itu jerawat atau bisul yang pecah, lantas darahnya, nanahnya dihukumi laksana darah kutu. Nah, maka hasilnya darah kutu ya, jadi dihukumi sebagai darah kutu, maka di saat lagi sholat itu termasuk yang dimaafkan. Nah, berarti secara ya hukum fikih, terutama mazhab Syafi'iyah menjelaskan dari kitab yang baru saja saya sebutkan, berarti sholatnya tetap sah. Tidak perlu diulang, lanjutkan sholatnya. Iya, jadi bisa dilanjutkan sholatnya, boleh dilanjutkan, dan tidak perlu diulang karena tidak membatalkan sholatnya. Sebenarnya mayoritas madhab Syafi'i seperti Ibnu Hajar Al-Haytami juga saya baca juga memperbolehkan untuk melanjutkan ya. Apalagi itu ya kecil kan ya. Betul. Makanya dihukumi seperti darah kutu. Ya, dalam arti kata gimana? Ya kan kadang-kadang di tubuh kita pun di rambut ya. Kadang ada, nah itu di saat lagi ada yang terpencet keluar darah itu dihukumi sama, makanya tidak membatalkan kepada sholat kita. Kecuali kalau kitanya sengaja sambil sholat sambil baca Fatihah ya, sambil nganuin jerawat. Kan kadang tuh ada orang yang begitu. Tapi ada bahasa juga indah kok, Bibi. Ya, bahasanya kan wajah tanpa jerawat laksana malam tanpa bintang. Benar. Iya. Wajah juga kalau tanpa tai lalat, kadang ketika ada tai lalatnya itu jadi makin manis. Tapi kalau dilihat tai lalatnya doang kayak jelek gitu. Nah, begitu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Masyaallah. Jadi karena itu kalau melihat sesuatu itu yang utuh ya. Betul. Kadang dilihat kalau masalahnya doang kayak nyesekin banget, kok Allah ngasih masalah doang. Padahal kalau dilihat lebih utuh, karena masalah itu kita justru jadi lebih baik. Keindahan itu. Alhamdulillah. Jadi dilanjutkan sholatnya. Jadi kalau nanya terus yang salah siapa? Yang nggak sholat, berarti yang salah. Kenapa nggak sholat? Iya, saya lagi jerawatan. Tuh, bukan uzur itu. Bukan uzur.
Nah, Ustaz, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Dari penanyanya adalah Paras. Ustaz, kalau lagi sholat, kadang kita gatel nih. Kadang kita gatel. Atau nahan pengen buang air besar, buang air kecil, atau buang angin. Nah, itu gimana? Apakah itu sholatnya dibatalkan, kemudian diulangi lagi setelah membuang hajat, atau dilanjutkan aja? Ya, kalau tadi masih pakai Rodotul Thalibin, Baijuri, ya. Nah, di sini ada yang kompleks baik di I'anatul Thalibin, syarah daripada Fathul Mu'in, atau yang kecil lah. Ya, bahasan landasan kita fikih awal, Safinatun Najah. Nah, di sini dijelaskan buat kita yang sedang mendirikan sholat, kemudian kita garuk-garuk, gatal, ya, di saat anggota tubuh kita ikut bergerak, bahkan 3 kali berturut-turut, batalat sholatuhu. Gatalnya di pinggang atau di pundak, lagi sholat, misalkan Bib. Aduh. Nah, ini lihat nih, anggota tubuhnya bergerak. Nah, ini ya. Nah, di sini di mana para ulama menyebutkan ketika 3 kali berturut-turut dalam satu rukun membatalkan sholat kita. Tapi ada tekniknya, sekiranya memang tuh gatal harus digaruk, ya, di saat dia tahu lantas anggota tubuhnya tidak ikut bergerak, nempel nih, ini dipasangnya diam, tapi perhatikan agak ini, di sini yang main. Jarinya doang. Jari doang. Ini walaupun berkali-kali tidak membatalkan sholatnya. Itu di saat gatal. Lantas tadi bicara dalam sholat, kemudian ingin buang hajat, ya, atau ingin yang sifatnya buang angin, ya, karena memang masih dalam kitab Safinatun Najah disebutkan jangankan kepada sholatnya, ya, nawaqidul wudu arba'atun. Yang membatalkan wudu ada 4 macam, di antaranya keluar, ya, sesuatu min ahadis sabilaini, dari salah satu 2 lubang, baik lubang depan kubul maupun lubang belakang dubur, ilal mania, kecuali sperma. Nah, ternyata lagi sholat, ya, bertambah lagi apa saja pembatalan sholatnya. Nah, di saat kita memang posisinya baru mau sholat, ada terasa, wah, ini kayaknya kalau tidak ditahan repot, kalau ditahan terus repot. Itu baiknya udah ke belakang dulu. Nah, akan tetapi permasalahannya ternyata Bib ini terjadi mendadak, ya, tiba-tiba udah bagian rokat akhir. Udah mau finish. Gitu kan? Nah, dalam kondisi rokat dan ini berjamaah pula sholatnya. Nah, ya, karena kan yang namanya sholatul jamaah afdal min sholatil fardhi. Sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendirian dengan kelipatan yang masya Allah. Nah, di dalam kondisi sudah rokat terakhir atau mungkin lagi tahiyat akhir, ternyata perut kita ini ya kurang kompak nih. Nah, akan berasa seperti ingin pup atau ingin buang yang sifatnya keluar angin. Sekiranya kita yakin untuk bisa kita menahan, maka lanjutkan. Jadi hati kita yakin nih, ya, yakin di mana ini bisa kami tahan ini. Tahan baik yang namanya, karena yang namanya keluar angin pun ada 2, ada yang durot, ada yang durot, yang bunyinya rada kenceng tapi nggak terlalu berefek. Kan? Ya, ada lagi yang surah nih, yang bunyinya nggak ada, tapi biasanya efeknya agak lama. Ya, itu revolusi senyap gitu. Gitu. Nah, apapun bentuknya itu yang namanya keluar angin dari lubang belakang. Nah, di saat kita yakin dan di rokat posisi rokat terakhir atau sudah lagi at-tahiyat, kita yakin ini kita bisa tahan, maka teruskan. Walaupun sholatnya gimana, Ustaz? Sholatnya tetap sah, walaupun para ulama bersepakat menyebutkan itu termasuk melakukan perbuatan yang dimakruh. Iya, yang dimakruhkan. Artinya tidak membatalkan. Ya. Sholatnya, tapi mengurangi kesempurnaan sholatnya. Ya, jadi kalau ada waktu masih untuk sholat, ya sebaiknya memang diulang sholatnya.
ini kan walaupun sudah akhir. Betul. Ya, bicara sahnya tadi tetap sah. Tetap sah. Tapi ingat loh, ketika kita tetap akhiri sampai salam, lantas kita ragu. Kayaknya ada yang rembes. Iya, karena kan kalau dalam kaidah usul fikih al yakin la yuzalu bisak, gitu kan. Yakin itu tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Nah, ini kembali ketika kita yakin, kita udah dari awal berangkat dari rumah udah wudhu nih, gitu kan. Lantas di tengah perjalanan sampai di tempat kita kerja terkumandang adzan zuhur mau sholat, ragu nih udah wudhu apa belum? Tapi hati kita yakin, main aja udah teruskan. Berarti wudhu kamu masih benar. Iya. Nah, tapi yang tadi juga masalahnya di saat hati kita ragu-ragu, ada yang rembes keluar, baiknya seperti tadi habis sampaikan. Ya sudah, berarti batal diulangi lagi. Iya. Gitu. Dan memang secara kaidah usul fiqh memang kita dididik sebenarnya untuk menjadi pribadi yang yakin, ya, yang penuh yakin, tidak was-was. Karena ada orang tuh yang was-was banget urusan sholat. Betul. Ya. Wudhunya bisa sampai 7 kali. Kan? Takbir nggak kelar-kelar. Takbir, wud 3 kali. Nah itu memang sesuatu yang tidak dibenarkan ya. Karena kita dididik sebenarnya secara usul fiqh untuk menjadi pribadi yang yakin, optimis, generasi yang optimis, bukan yang was-was. Karena biasanya yang memasukkan rasa was-was itu adalah setan. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, selanjutnya pertanyaan keempat nih, Ustaz. Dari Andreas.ir. Andreas.ir, Ustaz. Yang bagus biasanya IR-nya di depan. Ustaz. Iya, ya. Ini IR-nya di belakang. Nah, nggak tahu ini. Semoga pertanyaannya bagus juga. Mau nanya nih, adakah doa khusus agar segera dapat kerjaan yang diinginkan? Waduh, kayaknya dia ini adalah pengusaha yang sukses. Amin. Yang perlu ditanyakan dulu kita sama Andreas ini, sudah usaha nggak, San? Biasanya orang kalau sudah nanya doa-doa khusus ini, biasanya karena nggak mau usaha kadang. Cuma mau doa-doa aja. Ya, karena memang konsepnya ketika kita berdoa, janji Allah di Quran surat kedua, juz kedua ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada yang nanya kepada engkau ya Muhammad tentang aku, jawab aku sangat dekat. Bahkan dalam redaksi ayat yang lain, ud'uni astajib lakum. Doa kamu kepadaku pasti, bukan insya Allah lagi, pasti aku ijabah. Nah, oke. Karena ditanyanya doa, kita jawab dulu, Beb, ya. Iya. Nah, jadi ada satu doa dari kanjeng Nabi besar kita Muhammad SAW, dan ini terbilang hadis sahih. Silakan ini, bagus sekali ya, saudara Andreas, ya, di mana Nabi mengajarkan, Habib, afwannya bukan menggurui ini, ya, di mana kanjeng Nabi mengajarkan Allahumma aslih lana dinana. Ini saya pakai domir mutakallim al-ghair untuk rame-rame. Ya, Allahumma aslih lana dinana, ya Allah, berilah kemaslahatan kepadaku di dalam menjalankan perintah agamaku. Alladhi huwa ismatu amrina, yang agama kami ini merupakan benteng buat kami. Wa aslih lana dunyana. Nah, ini Andreasnya, hebatnya Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya kerjaan yang diinginkan, biar mencakup semuanya. Wa aslih lana dunyana, ya Allah, berikan pula kemaslahatan kepada kami dalam urusan dunia kami. Jadi bukan hanya kerjaan yang kamu inginkan, betul-betul mencakup ke semuanya. Sadar, kenapa? Allati fiha ma'asuna, karena dunia ini ya Allah memang tempat kehidupan kami. Biar yang diinginkan bukan hanya pengen cuma dapat kerjaan, tapi kerjaan yang barokah, yang bisa membuat senang anak bini kita. Ya, karena sudah berumah tangga. Karena istri tidak minta banyak. Aku mau dibelikan tinta, tapi tinta yang dari Belgia. Aku mau kau bicara cinta, tapi yang membuat hatiku selalu bahagia. Nah, mantap. Nah, ya, kemudian bukan itu saja. Jadi betul-betul mencakup semuanya. Itu poin kedua. Nah, sadar juga kita nggak hanya tinggal di dunia, Andreas, ya. Kita pun akan pulang. Karena dunia merupakan, ya apa namanya, sumat terminal yang sifatnya sementara. Justru kematianlah awal kehidupan yang hakiki. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Ya Allah, berikan pula kemaslahatan kepada kami untuk kehidupan akhirat kami nanti. Kenapa? Karena akhiratlah tempat kembali kami yang sebenarnya. Nah, dari doa ini di mana selesaikan dulu, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Rabb, jadikan kehidupan kami ini
Karena penuh maslahat selalu bertambah nilai kebaikannya. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikan pula kelak besok di saat engkau sambut, engkau panggil kami meninggal dunia selamat dari malapetaka su'ul khotimah. Amin. Nah, ini secara kekuatan doa. Tapi kalau mau antum tafsir lagi, bentuk pengamalan yang realita. Kalau antum masih punya keramat hidup, nah iya, orang tua kita. Iya. Karena ya nanti bukan hanya kerjaan yang antum inginkan, semuanya mencakup. Jelas kalau sudah bicara orang tua, ini Ustadz kasih pantun kode saja, ada rengginang, ada jamu, ada acar buat tetamu. Cakep. Kau bikin senang hati kedua orang tua kamu, pasti Allah bikin lancar rezeki kamu. Nah, doa, kemudian bahagiakan orang tua, minta doa orang tuanya, cium tangannya. Betul. Ya. Dan sebenarnya kalau mau sederhana, ada doa yang pasti dihafal oleh kita semua insya Allah, yaitu doa sapu jagat itu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia meminta kebaikan, wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga, dan wakina adzabannar, dijauhkan dari api neraka gitu. Jadi dan kalau masih tidak hafal lagi, yang terpenting adalah doa yang bersumber dari hati yang tulus ya. Dengan doa yang bersumber dari hati yang tulus, walaupun pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Madura ya. Ada anak zaman now disingkat udah. Gimana? Dirapel semuanya. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Iya. Ya Allah, semogakan yang tersemogakan. Iya. Rapel semua. Ya Allah, pokoknya saya serahkan ke kamu lah. Atur lah ya Allah. Pas diatur beneran, dia marah. Kok saya sakit, kok saya miskin. Padahal itu yang terbaik bagi dia. Betul. Jadi kadang kita cakap dalam berdoa, tapi lalai dalam mengambil hikmah. Na'udzubillah. Nah, ini masuk ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kelima ini. Ya. Dari Fatahillah Azuri. Fatahillah Azuri. Bagaimana kita tahu kalau kesulitan yang kita jalani membawa sebuah kebaikan untuk kita? Nah, kebetulan nih langsung nyambung. Iya, jadi kesulitan itu bagaimana kita tahu bahwa ini yang terbaik? Jangan-jangan ini azab dari Allah. Allah marah kepada kita.